Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah sidang salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita telah melaksanakan puasa hari yang ke-8. Alhamdulillah. Puasa yang ke-8 di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriyah. Bulan suci Ramadan ini disebut juga sebagai Sayyidus Syuhur, yang artinya adalah bulan Ramadan bulan yang paling mulia di antara 11 bulan lainnya di kalender Hijriyah. Mengapa disebut sebagai bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya di kalender Hijriyah? Salah duanya adalah karena di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, kitab suci pedoman kita semuanya umat Islam. Dan juga di bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Hadirin jamaah sidang salat tarawih rahimakumullah, sebagai bulan yang paling mulia di antara 11 bulan yang lainnya, tentu Ramadan memiliki beberapa keutamaan atau keistimewaan. Di sini sedikitnya ada 4 keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Yang pertama, bulan suci Ramadan sebagai bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya ketika kita melakukan puasa di pagi hari sampai maghrib, sampai menjelang, sampai berbuka, dengan iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala dari Allah, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasanya lagi adalah tidak hanya siang hari di bulan Ramadan saja, tapi di malam harinya pun kita memiliki kesempatan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Di dalam hadis yang lain yang riwayatnya yang bunyinya hampir sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi."
yang artinya barang siapa yang beribadah atau menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Hadis ini menegaskan bahwasanya malam bulan suci Ramadan pun ketika kita menghidupkan malam-malamnya dengan melakukan qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih, kemudian tadarus, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat tahajud, sholat witir dan lain sebagainya, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa bulan suci Ramadan ini. Di siang harinya ketika kita berpuasa dan di malam harinya ketika kita menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, memperbesar kesempatan kita untuk diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keistimewaan atau keutamaan yang kedua adalah bulan suci Ramadan, bulan pelipat gandaan pahala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Yang artinya barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak akan diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran surat Al-An'am ayat 160. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya ketika seorang muslim berniat saja untuk melakukan kebaikan, maka niatnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu kebaikan atau satu pahala. Apabila dia kerjakan niat baik itu, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat atau 10 kebaikan. Sungguh maha pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan itu hanya ketika di hari-hari biasa, apalagi ini di bulan suci Ramadan, tentu saja pahalanya jauh berkali-kali lipat daripada 10 kali lipat tadi. Maka marilah kita perbanyak amal soleh kita di kesempatan bulan suci Ramadan ini. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai bulan suci Ramadan ini berlalu dengan biasa-biasa saja. Kemudian keutamaan yang ketiga, yakni bulan suci Ramadan, bulan untuk menjauhkan diri dari godaan setan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Yang artinya apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya ketika bulan suci Ramadan, musuh utama kita yakni setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan kesempatan terbaik kita untuk menjaring pahala sebanyak-banyaknya. Lantas kita masih banyak melihat saudara kita sesama muslim di siang hari bulan suci Ramadan misalnya, masih kita lihat banyak yang berada di warung-warung, meskipun hanya terlihat kakinya saja, tapi mereka lupa bahwasanya Allah Maha melihat. Lantas bagaimana dengan hal ini? Apakah mereka tergoda oleh setan padahal setan-setan itu dibelenggu? Kita harus ingat sebagai manusia kita ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal dan hawa nafsu. Maka mereka itulah orang-orang yang kalah dengan hawa nafsunya. Maka bulan suci Ramadan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Akbarul jihadi jihadul hawa. Akbarul jihadi jihadul hawa, yang artinya adalah jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Maka di kesempatan bulan suci Ramadan ini musuh kita sudah dibelenggu oleh Allah, yakni setan. Maka tugas kita adalah mengalahkan hawa nafsu kita.
Kemudian keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan yang keempat adalah bulan di mana waktu siang dan malamnya mempercepat terkabulnya doa. Dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-saimu hina yuftira wa da'watul madlum. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, kemudian orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Bukhari. Maka di kesempatan bulan suci Ramadan ini marilah kita perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengabulkan doa hambanya melalui 3 cara. Jika kita meminta sesuatu, bisa saja kita langsung diberikan sesuatu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika kita meminta sesuatu, bisa saja Allah gantikan sesuatu itu dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita inginkan. Dan yang ketiga, jika kita menginginkan sesuatu, jika kita berdoa memohon sesuatu, bisa saja itu menjadi tabungan pahala kita di akhirat kelak. Nanti ketika kita di akhirat, kita melihat pahala kita yang begitu banyak, ternyata itu adalah doa-doa kita yang kita panjatkan selama kita di dunia. Maka tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa pasti akan mendapatkan pahala dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi 4 keistimewaan atau keutamaan bulan suci Ramadan. Semoga bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini menjadi bulan suci Ramadan terbaik dari bulan suci yang pernah kita lalui sebelum-sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.